Kita kembangkan menjadi diskusi tentang pengetahuan profil di Bangkalan, sastrawan-sastrawan di Bangkalan. Kita perkenalkan di sini meskipun nanti ada pertanyaan seseorang yang tidak ada di sini sebagai penulis begitu. Harus kenal begitu ya, harus kenal. Silakan Kak, saya buka berapa pertanyaan? Satu saja ya. Saya mulai 2 pertanyaan saja. Disilakan. Oke, di depan dulu. Seperti biasa, nama, kelas, dan jurusan. Silakan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Aini dari Modung. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mempublikasikan karya kita sendiri, sedangkan kita masih meragukan karya kita sendiri disebabkan takut kurang layak untuk dipublikasikan. Dan saya yakin dari sekian banyaknya orang yang hadir di sini, mereka semua bisa menulis, tapi mereka malu untuk mempublikasikannya. Dan itu loh, menurut saya yang dapat menghambat dalam sastrawan Madura Bangkalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena malu begitu ya. Oke, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawidia, asalnya dari Galis. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya kan selama berkecimpung di dunia sastra, baik jurnalistik maupun komunitas, pasti apalagi terutama perempuan. Nah, itu kan masih kurang atau masih bisa dibilang minoritas di antara sastrawan laki-laki yang masih banyak gitu kan. Apakah kakak, terutama kakak, pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang sekiranya tuh susah untuk dihadapi gitu, dan mungkin apa solusinya dalam menghadapi kesulitan yang kakak alami selama berkecimpungan langsung pada dunia sastra maupun jurnalistik ataupun komunitas? Udah, sekian, terima kasih. Ya, cukup. Sesi kedua dulu, sabar. Masih 2 pertanyaan dulu. Sebenarnya pertanyaannya masih belum tajam ya. Yang pertama, ketidakpercaya dirian hasil tulisannya untuk dipublikasikan. Sebenarnya pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang sebenarnya perlu dijawab sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau ingin minta tips ya nggak apa-apa gitu. Ya barangkali 3 pemateri nanti punya tips gitu. Meskipun tidak terlalu memotivasi, tetapi ya kembali ke diri kita sendiri. Pertanyaan kedua kepada Mbak Ina, pengalamannya sebagai penulis pernah mengalami kesulitan apa dan bagaimana cara menyelesaikannya begitu. Saya mulai dari oh ya. Ya, silakan rebutan mic aja lah. Mbak Ina semua ini. Iya. Jadi yang Oke. Karena di sini berbicara tentang publikasi karya ya. Yang kebetulan di sini saya bagian publikasi. Tepatnya saya bukan publikasi, sebagai editor. Saya di Radar itu sebagai editor bahasa. Jadi fokusnya itu di struktur kebahasaannya gitu. Tadi pertanyaannya itu minta tips ya, maksudnya gimana caranya agar percaya diri mempublikasikan karya. Ya lakukan. Maksudnya
Kalau sudah ada keinginan dalam diri kita pribadi untuk menulis, berarti harus punya keberanian untuk mempublikasikan. Salah satunya kalau misalnya masih tidak pede ya dengan karyanya, mungkin melalui teman sejawat, teman akrab, atau teman yang dianggap lebih mampu dari kita, dari adik. Misalnya misalnya konsultasi ke Pak Muhri atau Pak Buyung atau ke dosen gitu. Pak, ini gimana? Jadi minta saran ke teman terdekat gitu. Nanti dari saran itu ya coba untuk berani mempublikasikan. Tidak perlu takut. Jadi yang namanya penulis itu harus berani. Berani menulis, di situ sudah pasti ada keberanian untuk mempublikasikan. Karena berani menulis itu berani hasil karyanya dibaca untuk orang lain, ya kan? Kalau hanya menulis untuk diri sendiri ya tidak apa-apa, nulis di diary saja gitu. Tapi kalau ada keinginan, wah aku ingin jadi penulis nih gitu. Misalnya menulis itu kan berangkat dari kegelisahan ya. Seperti kata Pak Buyung tadi, bisa dari rasa sakit, gelisah gitu. Nah, dengan cara menulis itu bisa menjadi obat gitu. Dan menulis itu banyak jenisnya, banyak mediumnya, menulis apa gitu. Itu bergantung dengan bakat kita, bergantung dengan keinginan kita. Kita mau di mana nih, mau nulis di mana nih. Tidak harus puisi sebenarnya. Ada seseorang itu yang lebih nyaman menulisnya, maksudnya lebih enjoy dengan menulis cerpen gitu, lebih mengalir. Gak apa-apa di cerpen. Ada yang melalui esai misalnya. Kalau esai itu kan didukung dengan beberapa fakta atau data ya. Oke, boleh-boleh aja. Tapi harus ya ada keberanian dari diri sendiri gitu. Kalau sudah berani nulis berarti berani untuk dibaca orang lain tulisannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau mencoba untuk memberanikan diri, silahkan kirim ke Radar Madura. Nanti saya yang baca, saya yang menganalisis karyanya. Gitu. Mungkin seperti itu atau ada sudah? Oke. Kalau yang pertanyaan kedua ya, tadi pertanyaan dari siapa? Siapa? Sawidia. Sawidia dari mana? Galis. Tangganya Imron ya. Ya, Sawidia. Kalau bertanya tentang pengalaman ya, apa pengalaman yang menyedihkan? Ya, tentu ada. Tentu setiap orang dalam berproses, dalam menulis itu tentu mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan atau tidak enak gitu. Ini pertanyaannya tadi 3 hal ya. Maksudnya di komunitas, di jurnalistik. Ya tentu banyak hal. Saya mulai dari jurnalistik ya. Kalau di jurnalistik pengalaman-pengalaman atau kendalanya itu ini saya kan di editor ya. Jadi tantangannya itu harus kerja cepat dan cermat. Jadi fokusnya di mata, nggak boleh ngantuk. Salah sedikit langsung ngantuk sedikit gitu, tidak konsentrasi sedikit langsung buyar. Dan nanti itu bakal berakibat fatal pada tulisan yang diedit. Apalagi kalau tulisan itu berita advertorial. Jadi berita yang berbayar gitu, bukan berita strike news atau kejadian atau apa ya. Jadi kalau berita berbayar itu kayak memiliki rasa bersalah gitu, kayak memiliki rasa tanggung jawab dan bersalah karena itu berbayar. Orang sudah bayar mahal-mahal dan itu ya mahal jutaan gitu kan. Kalau dicetak itu harganya bergantung space-nya. Semakin ukurannya besar satu halaman itu pembayarannya semakin besar gitu. Jadi kalau kita sebagai editor tidak cermat, tidak hati-hati, ada satu saja kesalahan kata itu sudah akibatnya fatal
Dan itu rasanya saya sebagai editor merasa bersalah, tapi gimana, tidak bisa mengganti juga dengan uang yang besar gitu. Jadi ya tantangannya itu memang harus cermat gitu, harus dibaca berulang-ulang, walaupun ya manusiawi, tetap aja ada salahnya, setidaknya meminimalkan gitu. Itu tantangannya. Jadi tantangannya memang harus kerja cepat dan cermat, dan yang bisa menguasai isu-isu yang ada di sekitar, sosial, politik, dan lain-lain. Kemudian di kekaryaan, kalau di kekaryaan dari pengalaman saya itu biasanya ya tidak bisa langsung sekali jadi dalam menulis. Contohnya puisi ya. Jadi puisi menurut saya itu kan butuh penyubliman. Jadi tidak bisa sekali jadi. Ketika sudah mentok seperti itu, saya tidak pernah memaksakan untuk selesai gitu. Ya sudah, fokus ke yang lain sambil baca lagi, sambil baca referensi lain yang juga berhubungan gitu. Ketika menulis puisi, saya tidak hanya fokus di puisi, tapi juga membaca esai gitu. Membaca peristiwa-peristiwa yang berhubungan gitu. Tidak, jadi ya udah dibiarkan, diendapkan seperti kata Pak Muhri tadi. Misalnya Pak Ros itu selalu mengendapkan karya-karyanya dalam jangka waktu yang lama, dan Pak Ros itu karyanya bagus gitu. Ya seperti itu, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus tidak bisa sekali jadi. Jadi memang harus sabar, kayak harus. Kemudian yang kedua juga, selain dilakukan pengendapan, kita juga harus selalu peka. Harus selalu peka dengan keadaan. Peka dengan adanya ide-ide. Karena ide itu bisa datang begitu saja gitu. Salah satu caranya agar ide itu melekat di diri kita, ya dengan cara dicatat. Kan teman-teman di sini sudah punya HP ya, punya gadget. Tiba-tiba misalnya di perjalanan, saya sering tuh di perjalanan tiba-tiba ada ide. Oh, saya mau nulis ini nih gitu. Itu dicatat, karena kalau tidak dicatat akan lupa. Seperti itu. Ada yang kurang? Di mana lagi? Oh, kalau di komunitas saya rasa tidak ada masalah berarti. Jadi di komunitas hanya butuh support system dari teman-teman. Jadi kayak saling support. Jadi memang mungkin ada ya. Jadi mungkin ada memang perbedaan pendapat gitu. Itu hal biasa. Justru itu memantik kita untuk berkembang. Untuk berpikir gitu. Pertentangan dalam sebuah komunitas itu tidak jadi masalah, kecuali pertentangan itu di luar komunitas. Selama itu di dalam komunitas dan yang dipertentangkan adalah kekaryaan, itu justru bagus. Dari situ justru kita memantik kita untuk berpikir kritis gitu. Nggak jadi masalah di dalam komunitas, di dalam kelas. Kita boleh berargumen, berbeda pendapat. Tetapi di luar kelas, di luar komunitas, kita adalah saudara gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sebenarnya nggak terlalu minoritas perempuan sepertinya. Ada banyak aktivis seni Bangkalan itu yang perempuan. Kalau di tahun-tahun awal itu Nani, ada Siti, banyak sekali. Ada Bu Ana itu aktivis juga. Di Bangkalan itu banyak aktivis dan nggak ada masalah. Meskipun kita sering mentas keluar gitu, kemudian tidur di satu tempat yang luas itu nggak ada masalah. Karena kita itu orang terdidik. Sastrawan itu kan orang yang kuat ranah jiwanya, nggak ada masalah. Yang masalah itu sebenarnya orang tua yang kadang-kadang khawatir gitu. Itu saja sih sebenarnya. Kalau bicara publikasi sekarang nggak seperti dulu loh. Gampang banget kalau publikasi itu. Pakai blog pribadi saja bisa. Pakai blog gitu. Kalau memang ada videonya, tautkan di blog di YouTube. YouTube-nya juga bisa. Webnya juga bisa. Nggak harus ke publikasi
Karena gini, kalau Anda masuk ke publikasi seperti Kompas saingannya berat. Pertama, Anda juga akan membangun Kompas menjadi lebih besar. Tapi kalau kamu membuat blog sendiri, semakin lama Anda menulis kualitasnya makin bagus, rating dan tingkat kepercayaan blog Anda makin bagus. Jadi Anda tidak hanya membangun blog, tapi membangun diri sendiri juga di situ. Jadi kalau saya saran sih, lebih baik jangan kirim ke media-media besar kecuali sudah siap merasa dikucilkan, ngirim 10 kali gak diterima gitu. Kalau sudah siap gak apa-apa. Jadi kualitasnya perbaiki dulu di blog pribadi, baru mulailah belajar mengirim di karya-karya yang menurutmu bagus. Kalau menurut saya lebih di situ. Kalau saya sih gak bisa memberi saran karya yang bagus seperti apa, gak bisa. Karena saya cuma membaca dan tukang catat. Ya benar ya. Jadi ada Facebook, ada tokoh-tokoh yang nulis di Facebook. Seperti Mas Huri, tahu Mas Huri dari Balai Bahasa dulu, sekarang di BRIN. Pak Mas Huri itu nulisnya di status. Itu menguntungkan karena di mesin plagiasi dia gak kena. Itu menguntungkan. Jadi Pak Mas Huri itu selalu menulis di statusnya. Dan saya selalu baca, meskipun gak sebagus novelnya. Ada juga penulis yang tidak pede, tapi kemudian dapat keberuntungan. Andrea Hirata. Tahu Andrea Hirata? Dengan Laskar Pelanginya. Laskar Pelangi itu sebenarnya dalam bentuk buku tulis. Ditulis, didedikasikan untuk Bu Muslimah. Kemudian satu saat dibaca oleh temannya, ini kok bagus. Gimana kalau saya terbit? Jangan, malu saya. Kemudian oleh temannya dipinjam untuk dibaca katanya, ternyata diketik ulang. Kemudian dipublikasi oleh temannya dengan nama Andrea Hirata itu. Booming. Ada orang mengatakan Andrea Hirata itu populer karena tidak punya komunitas, tidak punya latar belakang pendidikan sastra, sastranya juga masuk dalam penerbitan populer gitu. Dianggap itu populer. Semua istilah yang dipakai itu sangat kultural dan sangat bernilai. Memang bahasanya pakai bahasa yang lancar sehingga kesannya populer. Ada yang mengatakan Terelie itu populer. Jangan salah, Terelie itu tulisannya bagus. Bukan berarti yang masuk ke DKJ itu istimewa gitu, enggak mesti. Enggak mesti. Karena populer atau tidak itu bukan dari penerbitannya, tapi dari hakikat karyanya. Andrea Hirata itu tulisannya bagus, definisi pemahaman tentang budaya Belitongnya tajam itu, dan itu tidak gampang. Dan itu tidak seperti tulisan pop tahun 70-an yang bicara cinta, erotisme, yang plotnya cenderung formulaik. Artinya, ini endingnya pasti begini. Gitu. Kalau Andrea Hirata, jangan Anda berpikir endingnya akan begini. Tidak akan. Andrea Hirata itu juga salah satu orang yang mempopulerkan pola novel mozaik. Pola novel mozaik itu setiap bagian novel itu seperti cerpen-cerpen yang terpencar. Sehingga kemudian menghubungkannya itu melalui asosiasi. Dan itu sulit. Kalau Ayu Utami menulis dengan sistem kolase, yaitu pecahan-pecahan tanggal, Andrea Hirata pakai pecahan-pecahan mozaik. Itu bagus. Makanya Anda harus kritis, baca itu dulu, kemudian nulis, baca yang lain nulis, baca yang lain nulis. Jangan tidak baca nulis. Gudang Anda jadi sempit, kecil. Jadi itu memperluas wawasan. Itu namanya mind storage. Kalau bahasa anunya nanti akan menghasilkan sebuah pandangan dunia yang berbeda ketika Anda membaca banyak hal. Kata profesor saya, vision du monde. Atau pandangan dunia, atau world vision. Jadi itu saja ya. Jadi jangan berpikir bahwa tulisan itu harus langsung bagus. Nggak ada. Tulisan Pak Rus awal-awal juga jelek. Karena yang seneng baca saya. Gitu. Setiap dia nulis itu pasti ke saya. Selain ke Pak Helmi, itu pasti. Jadi jangan Anda pikir tulisan itu langsung bagus. Memang susunan katanya bagus, tapi kadang-kadang pembacalah yang tahu apa yang diinginkan. Gitu aja, Pak Buyung.
Kalau saya ini sebenarnya dosen-dosen di bahasa Indonesia itu punya uang puluhan juta nganggur. Jadi bingung mau dibagikan ke siapa ini. Nah, untuk golongan Sofi dulu kita adakan beasiswa sastra. Kita bagi sekitar 6 juta. Itu dibagi 3 karya, satu kumpulan cerpen, kumpulan puisi, terakhir novel. Itu saya kasih 2 jutaan. Uang itu ada di dosen, namanya beasiswa bahasa dan bahasa Indonesia, beasiswa bahasa Indonesia. Tetapi beberapa semester ini kita vakum karena kuliah, Pak. Nggak kuat mikirnya. Jadi mikir mungkin karena kita laki-laki sulit untuk multitasking, itu sulit. Jadi kalau fokus ke satu hal itu. Jadi beasiswa ini mengendap itu. Uangnya ada di bendahara, di Buria. Ada sekitar 20 jutaan lebih dan itu tidak berputar. Sebenarnya Eman kita ingin memotivasi ke mahasiswa mengumpulkan karya terus kita beri beasiswa. Itu kakak kelas Anda sudah kita beri, termasuk Sofi itu. Dia tidak lolos, cuman kita subsidi saja, kasih doa saja dia. Dia dapat uang transport saja itu karena tidak lolos. Iya, lolos apa enggak ya? Enggak lolos. Oh ya, karena kasihan aja. Baik. Jadi kita kapan hari kita rapat tapi belum ada titik temu soal distribusi beasiswa ini. Jadi beasiswa itu diambil dari gaji-gaji dosen, dipotong tiap bulan, dikumpulkan. Tapi saat ini kita vakum karena ya pengurusnya ruwet, Pak. Jadi jangan bilang ruwet ya, ruwet, mohon maaf. Ya, jadi itu saja. Jangan khawatir, kita akan terus memotivasi kawan-kawan untuk berkarya. Kita tidak akan lelah untuk mendukung kawan-kawan supaya berkarya dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik-baik. Memang harus menulis ya. Rasa ketidakpercaya dirian itu dipaksa untuk dibuang. Ya. Artinya kalau saya simpulkan dari Mbak Ina, ya lakukanlah. Jadi saya sendiri memang harus merasa yakin gitu. Yang pertama, jangan yakin dibaca orang, yakin dibaca sendiri. Yang penting menulis itu kan puas gitu aja lah. Misalnya kamu tengkaran dengan pacar, ya tulis aja gitu. Kalau persoalan tidak percaya diri untuk dipublikasikan. Tetapi kalau hanya malas, ya tidak melakukan. Tidak akan melakukan. Minimal ya curahan-curahannya seperti bahasanya Pak Boyung tadi, mancing, kemudian ditulis begitu. Persoalannya sebenarnya tidak percaya diri itu kalau saya adalah EYD, benar Pak Muri. Saya sampai sekarang EYD yang tidak percaya diri ya, sampai sekarang. Kalau persoalan ide atau gagasan ya sedikit sudah mau mengembangkan. Tetapi kalau pemula sih, yang penting yakin dan puas bahwa kamu putus dengan pacarnya begitu. Ya memang pemula itu kan lebih kepada peristiwa nyata sih daripada kita terlalu fiktif, sefiktif-fiktifnya nanti itu. Memang sisi lain dari penulis itu ya karakter kita itu keluar meskipun kita kepada pacar materialis misalnya atau kepada pacar sedikit-sedikit gara-gara chat tidak dibalas lama ngamuk, tetapi ketika menulis hal itu akan berubah menjadi kelembutan seperti Sofi begitu. Ya, satu lagi yang menohok. Wah. Ya, yo, yang kacamata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak Ya, sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi saya gelisah di belakang ketika sudah melihat senyumnya Kak Ina. Izinkan saya menuliskan jejak rindu itu dalam tulisan saya nanti. Tapi gini Bapak, saya tertarik kepada ya, tertarik sama Baina karena senyumnya begitu manis. Pak Muhri mengatakan tadi seperti ini. Setiap orang saya tertarik ke Baina, tapi pertanyaan saya ditujukan ke Pak Muhri. Aduh. Pak Muhri mengatakan, tulisan yang baik itu adalah tulisan antara penulis dan pembaca ini saling berhubungan. Artinya ketika saya menulis sesuatu, si pembaca ini juga merasakan apa yang saya tulis seperti itu. Dan saya teringat kepada perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan seperti ini. Setiap orang akan mati kecuali karyanya. Maka ketika kita ingin bahagia kelak, maka menulislah seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana kita mengimplementasikan tulisan kita dan orang yang membaca ini sama-sama merasakan apa yang kita tulis. Sedangkan ada beberapa statement dari teman-teman di belakang bahwa ada yang mengatakan suka terhadap karyanya Kak Sofi, ada juga yang mengatakan tadi Pak Muhri tidak begitu menyukai, kan seperti itu. Jadi kan ini kontra, tercipta yang namanya kontra dan juga pro. Ada yang suka, ada yang tidak. Jadi untuk menyambungkan keduanya, ini bagaimana Pak? Ini lagi-lagi kita minta tips calon-calon penyair di belakang itu. Itu saja Pak. Kemudian untuk Kak Ina, saya tertarik karena Kak Ina ini orang Sumeneb ya Pak. Kemudian aktif di Bangkalan dan menjadi jurnalis di Bangkalan. Kira-kira ketika berbicara tentang komunitas tadi, saya juga membangun komunitas kecil yang mana ketika kita sudah menjalankan komunitas tersebut, awalnya sih semangat ketika dijalankan mereka loyo sehingga komunitas yang awalnya kami rencanakan untuk menciptakan sesuatu kemudian tidak sampai terlaksana. Dan pastinya para senior-senior di depan ini juga mengalami tantangan yang ada di komunitas. Jadi untuk membangun komunitas agar terus subur itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Muhri, untuk ada chemistry gitu loh bagi penulis dan pembaca ini Kak Muhri, agar merasa disukai gitu oleh pembaca, dan untuk Mbak Ina manajemen komunitas yang baik begitu Kak Ina. Ya, silakan Pak Muhri. Bagaimana caranya pembaca itu menyukai, gitu aja lah. Ini disclaimer ini sepertinya harus dulu. Sebenarnya bukan faktor suka tidak suka ya. Saya baca puisi Sofiullah itu bukan buruk di susunan kata, enggak. Susunan katanya bagus. Cuma sayang ruang temanya sempit. Artinya misalnya ada 50 puisi. 50 puisi itu tidak bicara 50 hal paling tidak, tapi hanya bicara di sekitar itu saja. Sehingga saya membaca puisi pertama itu terulang idenya di puisi berikutnya, terulang lagi. Itu yang membuat saya Ya, kalau Anda ingin tahu salah satu puisi Pak Helmi yang bagus,
Puisi Pak Helmi yang bagus itu pasti puisi cinta, karena Pak Helmi itu romantis. Antologi cinta yang terbit kalau tidak salah 2003. Ada yang punya bukunya? Nggak punya? Ya syukurlah kalau nggak punya, biar saya tok yang bicara. Itu memang tentang cinta, tapi perspektifnya luas. Ada nilai-nilai yang muncul di situ. Jangankan cinta itu kan tidak hanya soal saya suka kamu, kamu suka saya apa enggak gitu kan. Tapi ada yang banyak hal kan dalam itu. Ada filosofi, ada kultur, ada sofiullah. Gitu cara berpikirnya. Artinya memang Anda itu selalu monolog. Monolog itu hanya dialog tunggal gitu. Tidak mengajak orang, ya gini aja lah paling gampang. Sebuah karya yang baik itu biasanya mengajak orang menyelami pikirannya sendiri. Jadi karya itu kemudian membawa dia pada imaji-imaji tertentu. Maka saya bilang, menulislah apa saja. Kalau perlu hayalanmu yang paling tinggi itu tulis dalam bentuk cerita. Karena itu akan menjadi inspirasi. Ambil lagi nih, helikopter itu sebelum ada orang melihat apa? Capung kan? Kemudian berpikir kan? Imajiner kan? Kemudian orang mulai membuat, gagal. Dibuat oleh generasi berikutnya, gagal. Sampai itu menjadi kenyataan. Bagaimana dengan TV? Bendanya, orangnya ada di sana, kelihatan di sini, tidak ada kabelnya, hanya lewat udara. Itu kan dari imajinasi awalnya. Bagaimana dengan layar sentuh? Itu kan juga dari imajinasi. Imajinasi itu penting. Jangan dianggap bukan puisinya yang penting, tapi imajinasinya. Anda membaca Rendra misalnya, yang paling asik itu kalau saya membaca Rendra di antara semua karyanya itu adalah Balada Orang-orang Tercinta. Ceritanya memang jauh dari kita karena itu cerita-cerita lama. Tapi begitu baca itu, pikiran kita itu masuk ke alam itu, kemudian kita menjadi bagian dari itu. Kemudian itu masuk menjadi bagian nilai dari kepala kita. Dari transformasi dari tulisan, idenya Rendra menjadi tulisan, masuk ke kita jadi ide kita. Jadi ide itu melebur dengan ide kita sebelumnya. Itulah pentingnya sastra. Bukan soal Anda tulisannya bagus, tidak. Tulisan bagus itu relatif, konvensi itu berubah. Seperti juga konvensi tahun sebelum 45, sajak itu penting, rima itu penting. Tapi begitu Hairil Anwar itu pernah dicap sebagai ini perusak sastra Indonesia. Kemudian dibela oleh HB Yasin, kemudian Hairil Anwar itu dibela, setelah dibela kemudian jadi konvensi baru, yaitu pemadatan puisi. Sublimasi menjadi sesuatu yang padat. Padahal sebelumnya Amir Hamzah itu selalu rapi. Barisnya 4, sajak akhirnya sama. Sekarang apa yang ingin Anda sajikan dalam puisi Anda? Kontroversi nggak apa-apa. Yang penting ide Anda tersampai. Jangan sampai Anda ingin menyampaikan A, kontroversial, maksud Anda tersampai menjadi C, jauh banget gitu loh. Memang tidak mungkin bisa langsung A, pasti A aksen kan gitu. Artinya kalau pakai teori pendulum, ya sekitaran tengah inilah, tengah itu penafsiran dari penulis. Jangan sampai terlalu jauh ke kiri atau terlalu jauh ke kanan, gitu saja. Itu kalau bicara tafsir. Karena toh nantinya penulis itu ketika sudah selesai menulis puisi ya, maka pembaca boleh mengimajinasikan apa saja dari tulisan itu. Maka sangat disayangkan kalau ada puisi diberi ilustrasi, karena itu merusak imajinasi. Gitu. Jadi ini proses-proses dan Anda tidak mungkin langsung ke situ. Ada proses, orang mau jadi wali saja melalui proses riyadhah dulu, mandi junub dulu kan,
Niat, kemudian baiat, setelah baiat kemudian diajari cara latoif di sini gitu kan. Ya sama, semua melalui proses. Anda bisa nyampe pada ekstrim menjadi kasyaf atau tidak, itu makrifat atau tidak, itu bergantung proses. Sama dengan ketika Anda berbicara sastra, wah depak doman kaman, depak kata sobuf kira. Dan puisi itu sebenarnya ada di satu kitab Jawahirul Bukhari, itu ditulis gini. Inna fi ba'di syair hikmah. Sesungguhnya sebagian dari syair itu adalah hikmah. Artinya ini bukan sekedar ibadah. Sebenarnya semuanya ibadah sih. Anda duduk di sini ini ibadah. Kalau Anda niatkan ibadah, tapi kalau niatkan absen, maka Anda hanya dapat skor di akhir semester. Bener kan? Bener kan? Gitu maksud saya. Jadi ayo, itu proses panjang. Saya bisa mengkritik Sofi sekarang. Bisa jadi suatu saat Sofi lebih pintar dari saya yang dikritik oleh Sofi, yaitu tulisan-tulisan saya. Dan itu sah. Guru itu bisa salah loh. Murid itu bisa lebih pintar dari guru, itu hal wajar. Dan saya tidak pernah marah kalau Anda kritik saya. Saya marah kalau Anda di kelas cuma bengong. Iya lah. Saya suka dengan orang-orang yang kritis. Tapi saya selama ini ngajar gak ada yang kritis, yang ada seperti Bisri yang sering datang terlambat gitu kan, gak ada. Jadi sebenarnya ya tidak ada. Itu hal yang bagus sebenarnya. Anda kritis seperti itu, itu bagus. Jadi memang puisi yang baik itu yang bisa dibaca oleh siapapun di semua zaman. Itulah yang disebut keabadian sastra. Keabadian sastra itu muncul dari kata defamiliarisasi yang kemudian dia menjadi nilai universal. Dia unik sekaligus memberi didikan. Dulce et utile. Gitu ya. Terima kasih. Selamat datang Bapak Helmi. Jadi sebelum ke Mbak Ina ya, Mas Sofi ini bersama Jamila itu sebelum bukunya dicetak itu melalui klinik ya. Jadi kita buat grup WA klinik sastra, dari sekian peserta yang lolos klinik sastra sampai sembuh ya hanya Sofi dan Jamila, lainnya masih rawat jalan. Jadi kalau Pak Muhri mengkritik Sofi itu sah karena tim penilainya adalah Pak Muhri, Pak Rozeki dan Pak Helmi. Kalau saya nggak berani karena guru-gurunya maestro semua. Jadi saya hanya kurang tebal gitu. Jadi Sofi ini gurunya maestro semua, Pak Helmi, Pak Rozeki dan Pak Muhri. Jadi dia salah satu yang sampai lulus dari klinik sastra itu. Yang lainnya masih itu. Jadi memang ini sudah itu adalah ide, sebenarnya itu ide yang baik, tinggal diteruskan, cuma sekarang sedang vakum, itu saja Mbak Ina. Jadi saya tetap mengagumi karyanya Mas Sofi karena dia lulus klinik sastra. Jadi bukunya kita cetaknya kita biayai gitu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Sofi. Terima kasih, silakan Mbak Ina. Tadi pertanyaannya tentang manajemen komunitas ya. Kalau menurut saya manajemen komunitas, sebelum kita membuat komunitas, mungkin awalnya kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Biar nanti tidak putus di tengah jalan gitu. Misalnya kita ingin membuat komunitas sastra. Yang pertama, kita harus punya perencanaan dulu. Perencanaan, kemudian di situ ada tujuan. Kira-kira buat komunitas A, ini tujuannya buat apa? Kemudian setelah membuat tujuan, nanti sesama anggota di komunitas itu kita ada penyamaan persepsi. Nah, kalau sudah ada penyamaan persepsi antar anggota yang satu dengan anggota yang lain, nanti baru kita buat kegiatan-kegiatan di dalamnya. Misalnya,
Ya kegiatan seperti ini, kegiatan diskusi, lomba misalnya. Pokoknya kegiatan yang tujuannya itu proses kreatif yang membuat kita menghasilkan suatu karya. Kalau itu misalnya sastra. Ya seperti itu. Jadi harus direncanakan dengan matang dulu ya. Masih direncanakan dengan matang. Dipikirkan dulu kesamaan persepsinya, kemudian tujuannya apa, lalu di situ dibuat kegiatan. Jadi yang paling penting dari sebuah komunitas itu adanya kegiatan. Kalau hanya ada komunitas tapi tidak ada kegiatannya, itu tidak akan berbuah apa-apa. Jadi yang menentukan berhasil tidaknya suatu komunitas itu karena kegiatan. Kegiatan itu seperti ini, kegiatan kebudayaan. Misalnya ya diskusi atau menulis gitu dan macam-macam. Seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan mungkin? Ya? Sih. Ajar di megompal. Baiklah teman-teman, diskusi sesi kali ini kita berharap bahwa 5 tahun ke depan cover buku di banner ini menjadi cover buku teman-teman sekalian, dan di pajangan foto itu berubah menjadi wajah-wajah teman-teman juga, sehingga apa yang menjadi keinginan Pak Helmi bahwa pagar pernah di Bangkalan memang penuh dengan dokumentasi karya-karya kita yang akan diabadikan oleh Pak Muhri sepanjang masa kita di alam kubur, tulisan kita dibaca, begitu. Cukup ya, cukup teman-teman ya, karena faktor waktu dan mendung juga, biar cepat pindah ruangan kalau gerimis gitu. Saya akhiri. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.